Pemirsa, untuk mengetahui prospek komoditas pada pekan ini, kita telah bersama dengan Wildan Navigandi, Gimnastiar, analis Rifan Finansindo berjangka. Baik Mas Wildan, dengan pengaruh data retail Amerika Serikat ya Mas ya, yang kemudian turun pada Desember 2021, pengaruh pergerakan dolar hingga inflasi, bagaimana kemudian Anda melihat tren penguatan harga emas pada pekan ini? Ya, baik. Meski harga emas cenderung melemah pada pembukaan Senin ini, namun prospeknya tetap bagus karena Federal Reserve menjadi lebih hawkish di tengah data inflasi terbaru. Nah, ancaman inflasi mendorong harga emas lebih tinggi karena investor memperkirakan tekanan harga akan terus meningkat. Dua data utama Amerika Serikat, yaitu inflasi dan data penjualan retail, menjaga pasar dalam suasana risk-off. Inflasi berjalan pada laju terpanas sejak bulan Desember 1982. Sementara itu, penjualan retail turun 1,9% pada laju penurunan terbesar dalam 10 bulan terakhir. Oke, dengan data-data dari Amerika Serikat itu, data-data ekonomi begitu, seperti apa kemudian Anda merekomendasikan emas bagi investor yang saat ini sudah berinvestasi atau mungkin sedang trading emas? Ya, kalau untuk emas sendiri sih ada dua faktor pendorong besar untuk saat ini, yaitu yang pertama adalah dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi. Dolar telah mundur, yang dimana hal tersebut memberikan ruang bernafas untuk emas, sementara imbal hasil obligasi baru saja menghentikan kenaikan mereka. Pasar memperkirakan peluang lebih dari 90% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga pada bulan Maret, dan emas akan menempuh minggu terbaiknya dalam beberapa bulan ke depan jika itu terjadi. Oke, itu emas, Mas. Bagaimana dengan rekomendasi CPO kalau kita mempertimbangkan keterbatasan pasokan dan juga kenaikan harganya? Ya, untuk CPO sendiri saat ini pasokan CPO sedang tersendat karena Malaysia dan Amerika Selatan sebagai penghasil CPO terbesar di dunia mengalami gejolak pasar. Akibat dari bencana yang kemarin terjadi, bencana banjir di Malaysia dan La Nina di kawasan Brasil, bencana alam ini turut mempengaruhi keterbatasan produksi CPO yang mengakibatkan lonjakan pada harga CPO. Tekanan supply masih akan berlanjut ke depannya. Di sisi lain, permintaan terhadap CPO diperkirakan akan meningkat seiring adanya sejumlah hari besar dalam beberapa bulan ke depan, seperti Tahun Baru Imlek, puasa Ramadan, dan Lebaran. Nah, meski akan terus naik, peningkatan harga CPO tidak akan setinggi tahun sebelumnya karena harganya sudah terlalu tinggi selama 2 tahun terakhir ini. Sebagai contoh, harga CPO pada tahun 2020 terkena dampak kenaikan sekitar 30%, dan pada tahun 2021 meningkat sampai 56%. Tapi untuk saat ini mungkin tidak akan meningkat lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Artinya rekomendasi Anda adalah hold dulu atau bagaimana, Mas? Tetap masih ada peningkatan, cuma mungkin tidak akan lebih tinggi daripada tahun kemarin di tahun 2021. Oke, baik. Itu untuk CPO. Tadi juga sebelumnya kita sudah bahas emas. Bagaimana dengan kakao dan juga kopi, Mas, kalau kita bandingkan di tahun 2021